Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat atas negara yang akan dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi juga disebut sebagai sistem sosial politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak tiap perorangan warga negara. Kriteria negara demokrasi. Yang pertama adalah supremacy of law atau hukum di atas segala hal, di mana suatu negara ini sangat menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka. Yang kedua adalah equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum, yaitu tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial orang tersebut. Selanjutnya adalah constitutional guarantee of human rights, yaitu jaminan konstitusional terhadap HAM, di mana setiap orang memiliki hak mereka masing-masing sejak mereka lahir ke dunia. Selanjutnya adalah impartial tribune atau peradilan yang tidak memihak, di mana di hadapan hukum tidak memihak, bersifat netral atau tidak memihak pihak manapun. Dan selanjutnya adalah civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, proses hukum yang wajar, persamaan di depan hukum, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang terjadi semenjak 1945 sampai 1959. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan gampang pecah, hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Undang-Undang 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terjadi 2 era, yang pertama pada era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Yang kedua, era reformasi yang terjadi pada tahun 1999 sampai saat ini. Demokrasi Pancasila pada saat era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan B.J. Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan Presiden Joko Widodo. Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi, yang mana warga negara atau masyarakatnya berperan serta ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi itu sendiri adalah sistem politik yang memberi perlakuan yang sama kepada seluruh anggota, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Menurut Brigham Powell, JR menyatakan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Yang kedua, peraturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Tiga, sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. Yang keempat, masyarakat memilih secara rahasia dan tanpa adanya kepaksaan. 5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Yang kelima, pers yang bebas. Yang keenam, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan. Penerapan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu momen yang penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang cukup lama. Keberadaan pemilu merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan yang demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi yang menjadi penentu pergantian pemerintahan. Pada pemilihan umum serentak tahun 2004, masyarakat tidak hanya memilih DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada langsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon pilkada adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. Pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alami COVID-19 Bab 8 Bagian ke-1 Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 Hal 61 mengatur pelanggaran pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan serentak. Lanjutan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan antara lain: 1. Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah. 2. Pemilih yang berada di TPS wajib menggunakan masker. 3. KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai untuk kepada pemilih untuk memilih. 4. Menjaga jarak setidaknya 1 meter untuk seluruh pihak yang ada di TPS dan terlibat dalam pemungutan suara dan penghitungan suara. 5. Tidak adanya kontak fisik seperti berjabat tangan. 6. KPPS menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di TPS dan sabun serta disinfektan. 7. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Tantangan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tantangan utama Pilkada Serentak 2020 adalah pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19. Namun, bagaimana caranya agar tetap terjaga demokratisasi lokal melalui Pilkada Serentak 2020, di mana pemerintah harus dapat menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini tidak menambah klaster baru penyebaran COVID-19. Tantangan-tantangan secara teknis dari Pilkada Serentak 2020 ini diantaranya adalah: yang pertama, Pilkada harus aman COVID dan kepercayaan publik tetap terjaga. Dalam merespon tantangan ini, KPU telah menyiapkan SOP penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan jadwal, program, maupun tahapan. Kepercayaan masyarakat harus diupayakan sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap percaya pada proses penyelenggaraan pilkada, pada penyelenggaraan yang profesional, termasuk pada calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan integritas serta daya inovasi yang tinggi. Yang kedua yaitu keakuratan data pemilih. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Pada tahap penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu aspek yang menjadi isu krisis dalam menilai apakah pemilihan umum dapat dilaksanakan secara jujur dan adil adalah pendaftaran pemilih. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum harus dapat memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih. Karena saat melakukan pengawasan berbasis IT, beberapa kabupaten atau kota terkendala jaringan internet. Peran yang dapat dilakukan masyarakat terutama generasi muda dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Partisipasi politik bukan hanya berupa hak memilih tetapi juga hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi lainnya, misalkan turut serta sebagai pengawas partisipatif. Pada konteks penyelenggaraan demokrasi, generasi milenial mempunyai peran yang sangat strategis, yakni yang pertama, mengantisipasi serangan berita bohong atau hoaks pada masa kampanye di media sosial. Yang kedua, sebagai garda terdepan dalam menghadang serbuan konten negatif di dunia maya. Yang ketiga, menyebarkan konten mendidik, memberdayakan, dan membangun karakter nasional. Yang keempat, menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda. Yang kelima, tidak hanya sebagai follower tetapi menjadi transducer